Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin melaksanakan forum group discussion dengan materi yaitu penyakit tidak menular, yang mana fokus kami itu terhadap kesehatan mental, obesitas, dan diabetes. Nah, adapun di sini moderator yaitu adalah saya sendiri, Sultan Gaisadar, dan konferensinya itu Divina Mahardika, dan berikut anggota-anggota dari kelompok 5. Nah, baik, langsung saja masuk ke pembahasan forum group discussion, di mana terima kasih pada teman-teman semua telah menyediakan waktunya untuk FGD pada hari ini. Saya sangat mengapresiasi karya teman-teman karena diskusi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa kontribusi dan pandangan dari masing-masing tiap orang. Nah, perkenalkan, saya di sini sebagai moderator yang akan bertugas untuk membantu jalannya diskusi, di mana saya ditemani oleh notulensi saya yaitu Divina Mahardika yang akan membantu mencatat poin-poin penting selama diskusi. Dalam kegiatan ini, posisi kita semua adalah setara sebagai sesama mahasiswa dan rekan kampus, sehingga diharapkan diskusi dapat berjalan dengan santai, terbuka, dan tetap saling menghargai. FGD kali ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengenali pendapat, pengalaman, serta pandangan teman-teman terkait isu penyakit tidak menular, sebagaimana WHO mendorong solusi, yaitu biaya efektif melalui penguatan pelayanan kesehatan primer atau primary healthcare. Tidak ada jawaban benar atau salah dalam diskusi kali ini. Semua pendapat sangat berharga dan diharapkan dapat disampaikan secara jujur berdasarkan pengalaman maupun pemahaman masing-masing. Diskusi ini juga berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Seluruh informasi yang disampaikan dalam forum ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan akademik. Saya juga memohon izin apabila selama diskusi dilakukan pencatatan atau perekaman untuk keperluan dokumentasi. Baik teman-teman, sebelum masuk ke inti diskusi, marilah kita pahami terlebih dahulu isu penyakit tidak menular ataupun PTM. Nah, kalau kita lihat secara umum, obesitas, diabetes, dan kesehatan mental saat ini bukan lagi masalah individu, melainkan sudah menjadi kesehatan masyarakat baik di tingkat global, regional, maupun internasional. Ketiganya memiliki kesamaan, yaitu bersifat kronis, berdampak jangka panjang, dan membutuhkan penanganan yang berkelanjutan. Mohon maaf, tadi saya salah ngomong ya. Maksud saya itu di secara nasional, bukan internasional, karena sebelumnya saya sudah mengatakan global. Baik, dalam konteks pelayanan kesehatan primer, ketiga isu ini menjadi tantangan karena THC tidak hanya berperan dalam pengobatan, tetapi juga pencegahan, deteksi dini, edukasi, dan pendampingan masyarakat. Dengan gambaran umum ini, kita masuk ke diskusi yang lebih spesifik. Oke, baik. Saya akan memulai diskusi ini mulai dari penyakit obesitas. Nah, berdasarkan bahan ataupun keterangan yang sudah saya sampaikan, obesitas ini dipandang sebagai penyakit kronis yang berkaitan dengan gaya hidup, lingkungan, dan faktor sosial. Nah, menurut teman-teman sendiri, bagaimana sih obesitas menjadi masalah kesehatan di masyarakat tingkat pelayanan kesehatan primer? Ayo, mungkin ada pendapatnya karena di sini tidak ada pernyataan benar atau salahnya. Karena kita di sini forum group discussion. Mungkin saya akan memberikan waktu untuk teman-teman selagi mencari bahan ataupun pandangan dari teman-teman masing-masing untuk pengertian ataupun dari penyakit obesitas itu sendiri. Baik, sebelum kita membahas terkait obesitas lebih dalam, kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih itu obesitas. Obesitas itu sebenarnya penimbunan lemak dalam tubuh seseorang yang mengakibatkan bisa mengakibatkan penyakit yang lain itu masuk ke dalam tubuh. Seperti contohnya itu ada diabetes mellitus, kemudian ada kardiovaskular dan lain-lainnya seperti penyakit kanker. Kemudian secara global WHO menyatakan bahwa 1 dari 8 orang itu menderita penyakit obesitas. Nah, di mana jumlah keseluruhan pada tahun 2022 itu sekitar 2,5 miliar orang dewasa itu mengalami obesitas. Setelah diterangkan oleh Mas Alif Rahman,
Penyakit obesitas ini melulu tentang apa ya? Cara pandang orang itu kan masih banyak mas terkait obesitas ini kayak obesitas beran mata dan lain sebagainya. Ya, menurut pandangan teman-teman sendiri, apakah obesitas itu perlu kita pantau lebih lanjut atau hanya memandang dari satu sisi saja mas? Kayak seperti ini tuh orang kayaknya banyak makan gitu, tidak melihat dari faktor lainnya gitu. Nah, sebenarnya sih obesitas ini kan termasuk penyakit tidak menular karena apa namanya yang membuat obesitas ini bukan hanya satu kebiasaan tapi lebih dari satu, yaitu gejala pausa. Nah, di mana obesitas ini jika seseorang itu memang makannya berlebihan, tapi dia mengimbangi dengan pola olahraga, kebiasaannya yang baik, maka obesitas itu tidak akan terjadi kepada orang tersebut seperti itu. Mungkin pendapat yang lain ada. Sebenarnya obesitas itu bukan karena kelebihan makan juga. Kalau orang itu kebanyakan makan yang manis-manis, terus dia kurang sayur. Nah, benar tadi yang dikatakan kurang olahraga itu bisa jadi salah satu faktor yang membuat itu berat badan berlebihan. Nah, kan pertamanya dari overweight tuh. Nah, kalau udah over, dia nggak bisa mengontrol pola makannya, terus dia sering mengonsumsi makanan yang berlemak. Di situ juga bisa membuat jadi obesitas ke tingkat yang lebih tinggi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan lagi terkait dengan obesitas? Ada lagi, sangat dari teman-teman melanjutkan dari pembahasan kita tentang obesitas ini. Baik, mungkin setelah saya melihat dari pendapat Mas Ali dan Mbak Cynthia, obesitas ini tidak hanya muncul dari keluhan berat badan, tetapi juga berkaitan dengan faktor lain, di luar dari faktor makanan ataupun faktor lingkungan. Juga berkaitan dengan resiko penyakit lain, di mana menurut kalian mengapa penyakit tidak menular yang berkaitan dengan seperti obesitas ini menjadi sangat penting untuk tantangan kesehatan global ataupun skala nasional atau skala berada di tempat itu sendiri. Kalau teman-teman bisa mengeluarkan pendapat masing-masing aja, karena forum diskusi ini mengalir gitu, gak perlu yang formal ataupun ya mengalir saja, karena kita kan secara masih mahasiswa ya, jadi tidak ada benar ataupun salah. Obesitas itu sendiri yang disampaikan gimana tentang global itu? Jadi maksud saya tuh gini, menurut kalian dalam pandangan kalian obesitas ini penting nggak sih untuk dipelajari untuk skala global ataupun secara nasional? Kalau menurut pribadi itu penting karena kalau udah obesitas itu mestinya kan di dalam tubuh manusia itu berarti banyak lemak yang berlebih. Nah, lemak yang berlebih itu bisa meningkatkan faktor resiko stroke, jantung, kayak gitu. Jadi lebih ke butuh untuk dipelajari lebih lanjut dan ditindaklanjuti. Nah, seperti yang saya bilang di awal bahwa diabetes kita, bahwa obesitas ini memang mempengaruhi penyakit lain seperti diabetes, terus kemudian yang lain kardiovaskular. Makanya itu saya pikir untuk mempelajari terkait dengan obesitas ini memang sangat penting. Oke, baik, ini menarik banget ya, karena pembahasan kita ini obesitas ini kompleks gitu. Jadi betul ya mas, obesitas ini bukan penyakit tunggal gitu ya? Nah, bukan. Oke, jadi dia bisa menimbulkan penyakit yang lain seperti itu? Bisa, dia bisa mempengaruhi penyakit. Baik. Masuk ke berikutnya, menurut kalian bagaimana sih peran pelayanan kesehatan primer dalam pencegahan dan pengendalian untuk penyakit tidak menular, yang dimana fokus pada diskusi kali ini itu fokus yang pertama adalah obesitas seperti itu. Untuk PHC-nya sendiri itu dia termasuk fondasi yang krusial dalam upaya global menangani obesitas. Di WHO itu sendiri itu
Obesitas sendiri itu ini diklasifikasi sebagai penyakit kronis, multifaktorial dan bukan sekadar faktor resiko penyakit lain. Kerangka operasional PHC pada tahun 2020 itu memiliki 3 komponen I. Pelayanan kesehatan paling kebijakan multisektoral serta pemberdayaan individual dan komunitas. Dari data prevalensi itu memperkuat di sini diperkirakan 254 juta jiwa anak dan remaja pada usia 5 sampai 19 tahun itu obesitas angka hidupnya obesitas pada 2030 meningkat dari 150 pada 2016, sementara prevalensi kelebihan berat badan itu pada anak di bawah 5 tahun proyeksinya mencapai 5,9%, yaitu 40,1 juta jiwa pada tahun 2030 mendatang. Kalau PHC sendiri sih dipandang sebagai tulang punggung yang paling tepat untuk memberikan pelayanan sepanjang pelayanan, terutama mengingat obesitas masa anak-anak sangat mungkin bertahan hingga dewasa dan penurunan berat badan pada dewasa sulit dipertahankan. Baik, ini sangat menarik banget nih Mbak Mira, karena pembahasan ini sudah mulai mengerucut di mana obesitas tadi yang sudah disampaikan ada beberapa data di mana obesitas itu mungkin sering terjadi pada anak-anak, ya kan? Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi kepada anak-anak sehingga anak-anak tersebut bisa mengalami penyakit obesitas? Mungkin karena kebiasaan yang jajan yang sering macam-macam yang nggak sehat, baru lebih sering kan sekarang modern ya jarang lebih ke modern main HP, jadi aktivitasnya jarang, lebih ke entah aja mungkin. Jadi sehingga aktivitasnya kurang. Nah, kan itu sudah disampaikan bahwasanya anak-anak ini banyak main game, terus juga jarang keluar kan. Nah, yang saya mau tanya lagi itu sejauh mana kira-kira perilaku hidup sehat dapat menurunkan risiko obesitas di dalam masyarakat itu sendiri. Mungkin yang lain bisa masuk pendapat, tidak hanya ke Amira saja. Bilang mengenai yang sudah saya sampaikan tadi, kan jadi sudah dijelaskan bahwasanya anak-anak itu kan sering main HP, terus juga tidak teratur, terus juga aktivitasnya kurang dan lain sebagainya. Nah, yang saya mau tanya selanjutnya itu sejauh mana perubahan perilaku hidup sehat dapat menurunkan risiko obesitas itu sendiri. Mungkin apakah seperti dengan olahraga atau bagaimana? Mungkin aktivitas sehari-hari itu biasanya mungkin seminggu sekali ada jalan-jalan, para itu untuk menurunkan kelebihan berat dan obesitas. Jadi adalah minimal berapa menit atau berapa jam untuk jalan kaki. Mungkin ada aktivitas selain di rumah itu sih supaya nggak terlalu keseringan di rumah. Ini ada aktivitas. Ya, dimana pendapat saya bahwa kalau untuk menurunkan resiko terkendalanya obesitas ini kita bisa melakukan setiap hari itu lebih dari 30 menit berolahraga. Nah, itu merupakan data hasil dari penelitian sendiri. Nah, dimana WHO juga merekomendasikan hal seperti itu. Apakah obesitas itu hanya dilakukan dengan faktor seperti olahraga saja? Iya dong. Tadi kan sudah dijelaskan sebentar dan bahas sejak bahwa obesitas itu bukan hanya terkait dengan olahraga, tapi juga menjaga pola makan, terus kemudian perilaku yang lain, terus dari lingkungan juga mendukung kayak gitu. Nah, ini menarik banget ya Mas, pembahasan lain. Karena anak-anak sendiri kan makan itu susah ya. Gimana stimulus yang diberikan kepada anak-anak itu mau ataupun kalau makan itu teratur bro. Apakah diberikan makanan yang emang lebih kekinian, dibuat yang modern kan, misalnya kayak sushi itu kan ikan yang mentah, mungkin dibuat apa gitu. Nah, itulah di sini kata Mbak Amira tadi bahwasanya
bahwasanya PHC itu memang menjadi tulang punggung di masyarakat supaya masyarakat itu bisa membenahi anak-anak mereka seperti itu. Nah, di mana dari PHC sendiri bisa melakukan edukasi atau program bebas obesitas, di mana dari pihak PHC sendiri itu mengajari ibu-ibu untuk melakukan kreatif terkait dengan makanan supaya anak-anak sendiri itu suka menarik untuk memakan hal tersebut. Apakah ibu-ibu saja yang boleh ke posyandu ataupun program PHC itu? Tentu tidak, karena kan anak sendiri itu adalah tanggung jawab kedua orang tua, baik laki-laki maupun perempuan seperti itu. Tapi kita tahu kebanyakan laki-laki itu tidak itu. Nah, justru makanya itu karena di PHC itu memang tugasnya itu sangat kompleks, baik itu mengedukasi ibu-ibu, terus kemudian bapak-bapak juga harus diedukasi, karena itu memang anak itu adalah tanggung jawab kedua orang tua seperti itu. Ini pembahasan yang sangat baik teman, karena kita tahu bahwasanya PHC ini tidak untuk program ibu saja, namun untuk suami juga harus ikut sertakan seperti itu. Namun memang masih kebanyakan suami ini kurang lah berserta dalam seperti kayak di posyandu ataupun dan lain sebagainya. Nah itu mungkin bisa diperkuat dengan dari sosialisasi dari pihak PHC ataupun posyandu itu untuk mengedukasi bahwasanya ibu-ibu ini berserta untuk mengajak suaminya. Nah untuk pandangan selanjutnya tentang pentingnya screening kesehatan rutin untuk deteksi dini tentang obesitas, itu bisa bagaimana melakukan caranya itu? Melakukan screening itu seperti apa? Apakah hanya melalui puskesmas saja atau melalui dinkes? Kalau untuk screening sendiri kan puskesmas, terutama posyandu itu biasanya pengukuran IMT, limbah pinggang, tekanan darah itu bisa menjadi deteksi awal untuk faktor obesitas tersebut. Nah, pandangan dari Mbak sendiri ataupun teman-teman, apa sih pentingnya screening dalam masalah TTM ini ataupun yang masalah sekarang itu yang kita bahas itu obesitas? Screening pentingnya itu kan dilakukan karena kan untuk mencegah obesitas. Karena obesitas ini kan tidak hanya merujuk ke penyakit-penyakit yang sudah dibahas tadi, tapi juga bisa berpengaruh ke penyakit reproduksi, terlebih pada perempuan. Jadi kayak karena secara umum itu obesitas pada wanita usia subur itu terutama disertai dengan kurangnya aktivitas fisik, terus dampak pada gangguan kesehatan reproduksi, terus kondisi tersebut itu berpotensi menunda terjadinya kehamilan serta meningkatkan risiko munculnya masalah reproduksi seperti sindrom ovarium polikistik atau PCOS dan ketidakseimbangan hormon. Risiko tersebut itu semakin meningkat apabila pola konsumsi makanan yang dijalani tidak sehat. Sudah dijelaskan bahwasanya banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan oleh obesitas. Nah, selanjutnya bagaimana menurut kalian itu tentang penyakit obesitas itu? Dimana tadi kan udah dijelasin banyak sekali penyakit yang bisa ditimbulkan oleh obesitas itu sendiri. Tapi ada nggak datanya bahwasanya di mana data itu yang menimbulkan bahwasanya di global ataupun di Indonesia itu sendiri bahwasanya obesitas ini masih terbilang sangat tinggi gitu untuk masalah PTM itu sendiri, gitu. Data kasusnya, biar pembahasan ini bisa lebih mengerucut gitu. Untuk secara global itu pada tahun 2019 diperkirakan sekitar 5 juta kematian di seluruh dunia disebabkan oleh kelebihan berat badan atau obesitas. Itu mencakup sekitar 8,9% dari total kematian akibat penyakit di dunia. Jadi kondisi itu meningkat resiko terjadi penyakit diabetes mellitus, penyakit jantung, iskemik dan hipertensi dan stroke juga, sehingga kontribusi pada beban mortalitas kita secara global.
Nah, itu kan sudah diterapkan banyak sekali data-data yang dijelaskan oleh Mbak Amira. Nah, selanjutnya dari data-data tersebut sejauh mana PHC yang ada di Indonesia ini sudah optimal atau belum? Karena kan yang sudah diketahui itu karena di Indonesia ini masih terbilang tinggi ataupun di global ini masih sangat tinggi kan. Nah, apakah di Indonesia itu ataupun di global sudah optimal atau belum? Tapi yang mau saya tanyakan ini lebih ke nasional aja dulu. Karena kan kita berada di situasi ini di Indonesia. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah program ataupun PHC di Indonesia itu sudah optimal atau belum tentang masalah obesitas tersebut? Gimana? PHC di Indonesia itu Pak, menurut saya sih kurang optimal ya, karena masih banyak kasus di Indonesia kan tentang obesitas itu. Berarti kan layanan primer di sekitar wilayah tersebut yang mungkin di di data itu ada kayak wilayah mana aja itu, berarti kan belum berjalan secara efektif kan kalau kalau masih banyak kasus di Indonesia. Dari situ kan bisa kita ambil kesimpulan bahwa layanan kesehatan primer di sana itu dalam kasus obesitas ini kurang kayak gitu. Jadi kayak mungkin ya karena keterbatasan tenaga kerja terus tenaga penyuluh, nah itu jadi mempengaruhi hal tersebut. Mungkin kan yang tadi Mbak Sinti jelaskan bahwasanya memang program ini belum optimal. Tapi kalau misalnya kita lihat ke program pemerintah itu kan sudah banyak sekali kayak posyandu dan sebagainya. Apakah dari faktor memang faktor penyedia atau pelayannya ataupun pekerjanya apa namanya penyuluhnya lah ya, atau dari faktor orang yang diedukasinya dari masyarakat itu sendiri yang tidak mau mengimplementasi kepada anak-anaknya ataupun kepada saudara-saudaranya gitu. Jadi kan masyarakat ini udah diedukasi nih sama PHC kan, ya sama posyandu, bapak ibu jadi begini tentang obesitas. Tapi apakah masyarakat ini melanjutkan hal tersebut kepada keluarganya? Apakah dari faktor itu kan, atau memang dari faktor paskesnya saja sebetulnya? Nah, tentunya kalau untuk terkait hal ini pastinya ada beberapa pendekatan. Mungkin itu terkait dengan dari SDM-nya PHC, kemudian dari masyarakat juga. Ada sebagian memang dari tugas PHC-nya itu memang kurang melakukan edukasi atau program yang memang kreatif untuk masyarakat seperti itu. Nah, itu mungkin jadi tantangan bagi petugas PHC seperti itu. Nah, di masyarakat sendiri ada beberapa memang kebudayaan masyarakat itu memang mempengaruhi penyakit obesitas ini. Contohnya seperti di Yogyakarta. Nah, dari sekian banyak provinsi, memang Yogyakarta itu merupakan salah satu yang menyumbang obesitas tertinggi. Karena apa? Karena kebiasaan masyarakat Jogja itu memang makannya memang manis. Nah, sehingga itu menyebabkan meningkatnya risiko terjadinya obesitas gitu. Berarti tidak hanya dari faktor psikologinya saja, dari faktor SDM juga bisa. Nah, baik. Kan ini sangat menarik pembahasannya karena kita sebagai mahasiswa di mana kita tuh program studinya kesehatan masyarakat. Nah, apa sih peran kita terhadap penyakit tidak menular kayak seperti obesitas ini, di mana dari generasi muda dalam mendukung pencegahan obesitas itu sendiri? Menurut dari pendapat kalian apa nih peran kita sebagai mahasiswa itu, peran apa? Peran lah. Apakah kita hanya mengedukasi saja atau membantu kayak screening ataupun membuat program surveillance yang mungkin hanya membuat data itu aja lah, kayak survei tadi kayak membantu aja, kayak misalnya payung gitulah, kayak dosen penelitian kita ikut gitu. Perannya tanya sebagai mahasiswa itu seperti itu tidak sulit sih, kayak mungkin edukasi masyarakat ke apa itu
tadi bisa jadi opsi sih kita untuk dosen untuk penelitian kan itu jadi sumber pengetahuan buat kita. Oh ternyata gini, oh kasus obesitas kayak gini. Terus kita bisa juga selain mengedukasi itu kan kalau masyarakat secara ini ya teman-teman juga bisa kayak kita kan punya teman yang mungkin kita lihat oh dia berat badannya kayaknya kelebihan deh, jadi kita masih pendekatan ke dia, terus kita ngobrol-ngobrol sama dia, terus kita ngasih tahu kayak gini loh, nanti kalau kamu nggak jaga pola kamu bisa saja nih kena obesitas. Nah, terus obesitas itu bisa merambat ke penyakit yang lain kayak jantung, stroke, terus tadi PCOS buat yang wanita usia subur dan sebagainya. Itu bisa sih, jadi kayak melalui pendekatan aja kan jadinya peran kita sebagai mahasiswa Kesmas itu juga banyak dalam hal ini. Selain ngasih edukasi, kita bisa ngikut survei situ, terus kita ngambil data kan, kita habis itu kita nyamperin sih ya, itu juga edukasi. Oh, dalam program pakaian kayak itu bisa ya? Implementasi gitu? Bisa. Terus kayak kita kasih contoh ke dia, ini loh makanan sehat yang bisa menjaga kita dari obesitas, kayak makan hijau-hijauan, banyakin seratnya kayak gitu. Terus daging harus yang berprotein gitu. Kan kita juga belajar tentang gizi kan. Nah, di situ poin plusnya. Bisa bikin program kayak gizi seimbang, kayak gizi piring seperti pengurangan gula, garam atau lemak, bisa dibikin program. Nah, Kesmas juga kan penyuluhan, bisa ikut penyuluhan. Kita kan lulusan Kesmas ya, ikut penyuluhan seperti gerakan masyarakat kita di rumah, kita mendorong aktivitas fisik, konsumsi gizi atau bikin pospindu PTM. Itu screening faktor resiko seperti IMD yang tadi di awal, IMT, tingkat perut atau elevasi juga bisa. Dan yang tadi juga ada surveillance PTM, itu pemantauan prevalensi obesitas dan faktor resiko untuk perencanaan pakai berbasis data. Dan edukasi itu juga kita bisa lakuin bukan hanya ke sesama usia ya, kayak ke anak-anak itu juga bisa kayak dari misalnya kita buat program buat ngasih edukasi ke anak-anak yang TK itu bisa. Jadi kayak kalau kita udah ngasih pemahaman ke mereka tuh bisa menyampaikan ke orang tuanya juga. Jadi kayak tadi aku di sekolah dikasih tahu kayak gini, nah nanti harus makannya yang kayak gini, itu kan juga bisa. Jadi kayak semua usia tuh bisa diedukasi, nggak hanya ke orang tuanya saja. Mungkin bisa juga membuat dan menyebarkan media edukasi kesehatan seperti poster, video, kemudian media sosial agar bisa menjadi paham masyarakat. Kan banyak sekali peran bagi mahasiswa masyarakat kemana yang sudah dijelaskan oleh Mas dan Mas Adrin. Nah, menurut pendapat kalian, strategi apa yang paling realistis untuk dan efektif serta berkelanjutan untuk menekan peningkatan atau penurunan penyakit tidak menular obesitas itu di Indonesia? Apakah peningkatan PHC-nya atau peningkatan SDM-nya dan lain sebagainya? Mungkin kita bisa menekankan seperti media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok sebagai sarana promosi kesehatan yang murah dan menjangkau luas. Oh, pendapat yang lain setuju dengan pendapat teman-teman? Sebenarnya sih kalau untuk hal itu ya untuk apa sih namanya bukan hanya terkait sama edukasi ya. Soalnya kan kalau untuk edukasi kayaknya setiap tahun atau setiap bulan itu pasti ada edukasi. Mungkin kita harus ada gerakan seperti mungkin kalau untuk gula mungkin kita bisa buat kebijakan bahwasannya setiap hari itu harus berapa gram kita mengkonsumsi gula, terus kemudian jangan berlebih seperti itu. Terus kemudian mungkin kita bisa mengganti alternatif seperti gula. Mungkin sekarang itu kan banyak penelitian yang mengganti gula dengan stevia seperti itu. Nah mungkin seperti itu. Kalau berdasar dibuat kebijakan nih buat membantu gula, kita kan tahu ya nggak semua orang itu pasti dia suka bukan suka
sih, kayak mau ngurangin gula. Kan ada yang ini kalau nggak minum gula, nggak mengonsumsi gula itu badannya lemas. Terus ada yang berlebihan di dalam sehari itu bisa konsumsi teh, misalnya teh manis itu 3 kali karena emang kebiasaan kan. Terus kayak susah sebenarnya ya buat ngatur apa namanya, bukan ngatur sih, ya lebih ke membatasi seseorang buat konsumsi gula kalau bukan dirinya sendiri yang sadar. Jadi kayak kebijakan itu juga sebenarnya bagus, tapi kurang kalau buat orang itu sendiri tuh ada yang mikirnya, wah ini apa sih kebijakan ini kayak gitu. Itu menurut saya sih. Pada masa itu mana diterapkan oleh Sebenarnya sih kalau apa sih namanya, kalau memang masyarakatnya memang apa sih namanya, memang nggak mendapatkan, tapi kan kita memang harus fokus kepada kebijakan ya, walaupun memang dari masyarakatnya itu sendiri acuh tak acuh terkait hal itu. Nah makanya itu kita buat kebijakan, mungkin ada apa sih namanya, ada regulasi terkait dengan hukumannya atau gimana. Memang hukuman itu memang bersifat memaksa masyarakat supaya masyarakat itu memang apa sih namanya, mematuhi terkait dengan kebijakan itu juga demi kepentingan masyarakat itu sendiri. Berarti kalau kayak gitu kita harus ini dong, kayak bikin sadar masyarakatnya. Jadi ada peningkatan pola pikir buat mereka gitu. Jadi kalau udah kayak gitu kan mereka bisa sadar nih, nerima kebijakan, mereka mau nih mengimplementasikan kebijakan itu. Nah iya seperti itu sih sebenarnya. untuk kebijakan apa yang benar-benar realistis sehingga masyarakat itu mau mematuhi Kebijakan ya mungkin yang seperti itu harus sih namanya, ada kan yang contohnya kayak Singapura, bahwasannya kalau ada makanan manis itu kandungan gulanya segini itu ada lambangnya, ada merah, hijau, kuning, seperti itu. Nah mungkin itu salah satu kebijakan yang memang bisa diimplementasikan di Indonesia sendiri seperti itu. memang banyak di luar negeri seperti USA dan lain sebagainya itu mungkin mereka di supermarket juga ada list di mana bahan makanan ataupun makanan kayak ciki-cikian itu ditandai kayak merah, kuning dan sebagainya. Nah, maksud kita di mana diskusi kita kali ini kan memang menarik bahwasanya obesitas sering tidak berdiri sendiri. Jadi ketika obesitas ini terjadi pada seseorang, itu bisa masuk ke dalam diabetes dengan yang tadi sudah dijelaskan gitu. Nah, yang dalam banyak kasus memiliki keterikatan dan erat dengan obesitas. Nah, di mana diabetes ini merupakan penyakit kronis yang membutuhkan pengelolaan jangka panjang dan sering pertama kali terdeteksi di pelayanan kesehatan primer. Nah, menurut pendapat kalian, mengapa diabetes menjadi tantangan besar bagi PHC itu sendiri dibandingkan penyakit akut? Gitu? Karena kan diabetes ini bisa menyebabkan diabetes tipe 1, 2, dan lain sebagainya kan. Karena diabetes itu kan banyak kan. Kita itu ya, nggak usah kenapa. Karena di sini tidak ada pernyataan benar atau salah. Mungkin dari teman-teman lain yang belum memberikan pendapat bisa masih bentuk pendapat redaksi. Kalau menurut pendapat saya itu kan diabetes itu masih menjadi tantangan besar dan prihatinnya dan yang masih juga dibanding dengan penyakit akut, karena sifatnya itu yang kronis. Untuk diabetes mellitus sendiri itu juga kompleks dan juga membutuhkan pengelolaan jangka panjang, terutama jika dikaitkan itu dengan kondisi seperti obesitas di waktu pandemi itu. Nah, untuk pertamanya itu diabetes mellitus itu tidak sembuh dalam waktu yang singkat. Jadi kan harus dia itu jangka panjang tuh untuk penyakitnya. Berbeda dengan penyakit akut lainnya kayak penyakit infeksi saluran pernapasan. Nah, yang bisa diselesaikan secara singkat aja. Jadi diabetes ini memerlukan pemantauan seumur hidup, termasuk pengendalian gula darah, pola makan, aktivitas fisik, dan juga kepatuhan minum obat. Jadi hal ini itu jadi beban yang berkelanjutan bagi layanan kesehatan dunia. Gitu. Untuk beberapa teman-teman yang lain setuju dengan pendapat Mbak Putri? Saya mau tanya terkait
kriteria pemantau seperti itu kayak gimana ya? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, terkait Sebenarnya sih Pak, kalau terkait dengan pemantauan itu kita seperti yang dibilang tadi, kita bisa melakukan screening, kita mengajak masyarakat itu ke puskesmas, mengecek gula darahnya berapa, terus kemudian kita melakukan edukasi, terus memberikan obat seperti itu. Itu adalah salah satu pemantauan seumur hidup. Ini sangat menarik Mas, karena yang kita ketahui masyarakat Indonesia itu masih tabu akan hal seperti penyakit tidak menular, di mana tadi yang sudah saya jelaskan ada obesitas, dan sekarang kita lagi membahas penyakit diabetes. Nah, kan kita sudah jelaskan tadi kayak seperti pemantauan, terus edukasi. Nah, tapi ketika kalian terjun di lapangan itu, masyarakat itu berbeda dengan sikap yang kita harapkan. Jadi kayak pandangan kita tuh, oh masyarakat bisa diedukasi gitu. Tapi masyarakat tuh kayak, bosan gue kayak, bosan aku nih kayak sering bicara apa nih, ataupun diedukasi. Nah, bagaimana cara kita agar bisa mengimplementasi masalah itu untuk berkelanjutan gitu. Karena tadi dijelaskan kan kayak pemantauan seumur hidup. Karena kalau misalnya dia cuma dijelaskan secara cara doang, itu kan kayak bosan gak sih masyarakat itu? Adakah cara lain selain mengedukasi? Ataupun cara kayak misalnya diajak kita main gitu. Dari pendapat teman-teman gimana? Bisa sih ya, itu kan dibilang kalau bosen bisa, bosen di edukasi gitu kan. Nah mungkin kalau misalnya mereka punya teman yang anak kesehatan gitu, nah kita yang sebagai anak kesehatan itu kan punya pengetahuan tentang kesehatan terlebih kayak MDM gitu nih. Nah dari situ kita bisa yang melalui pendekatan. Jadi kayak kita kalau misalnya ngumpul atau orang itu bisa kayak sharing lah, atau enggak ngasih tahu gini loh, biar mereka tuh nggak bosan. Secara tidak langsung kan kita sama aja ngasih mereka informasi ngasih informasi kan tentang diabetes itu yang dipengaruhi dari faktor ini, dari faktor gaya hidup lah salah satunya yang sering manis-manisan ya. Nah terus sebenarnya diabetes juga bukan salah satu dari konsumsi yang berlebihan pula sih, dari karena dia obesitas juga kan bisa kan diabetes. Nah itu bisa loh kita kayak pendekatan dulu, terus ngobrol santai. Nah lama-lama kan yang kita obrol itu masuk nih di pikiran mereka, langsung kayak oh ternyata ya juga ya, benar juga ya, ada benernya yang temanku tadi. Dan dari situ kan dia bisa sadar kalau gitu, bisa lama-kelamaan mengurangi itu konsumsi gula berlebih, terus jadi merubah pola makannya jadi memperbaiki dan pola hidup jadi sehat. Tapi sebelum masuk itu, boleh nggak kayak didefinisikan untuk penyakit diabetes mellitus seperti apa sih? Ya deskripsi dari penyakit diabetes mellitus itu. Ya apakah kayak misalkan dan gulanya juga untuk menggambarkan bahwasanya memang diabetes mellitus itu sangat penting untuk diatasi. Karena diabetes ini penyakitnya mungkin beda-beda mungkin deskripsi dari penyakit sendiri. Mbak, mengerti dari diabetes mellitus itu seperti apa? Kalau pengertian dari diabetes mellitus itu merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah atau hiperglikemia akibat gangguan pada sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Nah, insulin ini merupakan hormon yang berfungsi membantu glukosa masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai sumber energi. Nah, bila fungsi dari insulin ini terganggu, jadi glukosa itu akan menumpuk dalam darah gitu. Kalau untuk tipenya itu ada tipe diabetes mellitus tipe 1, yaitu
Jadi akibat kerusakan sel beta pankreas sehingga tubuh itu tidak mampu memproduksi insulin. Itu yang kita satu. Sedangkan untuk diabetes mellitus tipe 2 itu terjadi karena resistensi insulin dan juga penurunan produksi insulin. Jadi sering berkaitan dengan obesitas dan juga gaya hidup tidak sehat. Terus juga ada diabetes gestasional, di mana diabetes ini muncul saat kehamilan. Baik, teman-teman sudah dijelaskan mengenai pengertian dari tipe diabetes itu sendiri. Nah, yang selanjutnya saya mau tanyakan, berapa persentase ataupun angka diabetes yang ada di di global ataupun di Indonesia itu sendiri? Karena kan penyakit ini mengacu pada penyakit yang kronis, bukan penyakit yang sangat serius. Karena saya ingin melihat bahwasanya memang penyakit ini tuh benar-benar yang harus diintervensi lah. Kalau untuk secara global ya, diabetes mellitus ini menjadi salah satu penyakit tidak menular dengan peningkatan prevalensi tercepat dalam beberapa dekade terakhir. Jumlah orang yang hidup dengan diabetes ini meningkat drastis dari 200 juta orang pada tahun 1990 menjadi 830 juta orang pada tahun 2022. Nah, pada tahun 2022 ini diperkirakan 14% populasi dewasa ini sekitar usia kurang lebih 18 tahun, di mana hidup dengan diabetes peningkatan hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun 1990. Nah, peningkatan prevalensi ini juga terjadi lebih cepat di negara berpendapatan tinggi yang mencerminkan ketimpangan dalam upaya pencegahan, deteksi dini serta penanganan diabetes. Kalau untuk di Indonesia sendiri, diabetes ini menjadi masalah kesehatan masyarakat yang semakin serius karena prevalensi diabetes mengalami peningkatan signifikan dari 6,9% pada tahun 2013 menjadi 10,9% pada tahun 2012. Dan Indonesia ini menempati peringkat keempat dunia dengan jumlah penderita diabetes terbanyak. Pada tahun 2019, jumlah penderita diabetes ini diperkirakan sekitar 10,7 juta orang dan diproyeksikan menjadi 14,1 sampai 21,3 juta pada tahun 2030 atau 2035. Nah, berdasarkan data Riskes tahun 2018 juga menunjukkan bahwa prevalensi diabetes ini pada penduduk usia kurang lebih 15 tahun terus meningkat, terutama pada kelompok usia dewasa dan usia lanjut. Diabetes ini menyumbang sekitar 6% dari total kematian akibat penyakit tidak menular di Indonesia. Seperti itu. Ada lagi yang menyampaikan dalam? Berarti diabetes ini di Indonesia bukan lagi masalah kecil ya, karena jumlah kasusnya yang banyak dari tahun ke tahun itu kan selalu meningkat. Jadi banget sih ya, itu bisa dipengaruhi dari beberapa titik yang selalu meningkat. Baik. Mungkin sebelum lanjut dari faktor yang ditanya oleh Mbak Cynthia, saya ingin menanyakan, tadi sudah dijelaskan bahwasanya memang Indonesia itu menduduki peringkat keempat. Itu kalau boleh tahu pada tahun berapa tadi? Mohon diulang. Keempat pada tahun 2018 dan diproyeksikan untuk semakin naik pada tahun 2030 sampai 2035. Baik, kalau boleh tahu, kenapa kasus di Indonesia itu sering bertambah banyak? Apakah memang Indonesia ini kurang dalam hal PHC itu sendiri? Dan kita sambungkan dengan pertanyaan Mbak Cynthia. Jadi karena jadi setelah kita telah, maksudnya apakah memang PHC-nya itu kurang dalam Indonesia itu sendiri dan apakah diproyeksikan dengan berbagai faktor yang ada? Kalau menurut saya ya Mas, mungkin lebih ke orangnya ini yang kurang melakukan aktivitas sehari-hari itu, kayak olahraga 20 menit atau 30 menit tapi itu kan bisa lah mengurangi masalah ini ya dalam jangka waktu panjang. Nah, terus juga kurangnya olahraga seperti lari-lari kan atau ngapain lah, jadi kesibukannya Gen Z itu kan sekarang cuma main HP, makan gitu, tidak itu kan. Jadi usaha mungkin lebih ditekankan lagi yang menyasar luas gitu. Apakah memang jadi tadi kan kita sandingkan bahwasanya dari obesitas sampai sekarang diabetes, apakah memang dari
penyakit ini tuh, kedua penyakit itu memang hanya dari faktor dalam personalnya, kayak seperti kurang olahraga dan seperti itu. Memang seperti itu. Apakah dari pendapat teman lain? Enggak sih, diabetes itu bisa karena turunan juga genetik kan. Tapi kan itu kecil. Coba Iya di sih. dia kan ambil kalian. Berarti dari pihak CHS itu juga optimal ya. Tapi kan dari ibu yang dijelaskan oleh tadi Kalau dari PLC-nya itu memiliki peran yang strategis dalam menjaga batas sebenarnya. Nah, PLC ini merupakan pintu masuk utama masyarakat dalam sistem pelayanan kesehatan. Sebagian besar pasien pertama kali terdiagnosis dan mendapatkan penata laksanaan awal diabetes. Nah, peran PLC ini mengikuti screening, udah ada screening di sini. Terus ada deteksi dini, itu di awal juga kan. Nah, pre-diabetes serta diabetes dan edukasi pengalaman diri. Seperti itu. Ada juga ini pengaturan di klinik, pengendalian faktor risiko serta pencegahan komplikasi agar masalah ini tidak menyebar penyakit lain itu. Seperti itu. Tadi kan juga dijelaskan untuk menanyakan bahwasanya memang program PHC ini apakah sudah optimal. Nah, Mas kita sudah menjelaskan bahwasanya banyak sekali program-program yang sudah diintervensi oleh pihak PHC yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kan Mas ini sudah menjelaskan peran PHC itu. Nah, saya ingin menanyakan kepada teman-teman, apakah ada hambatan sendiri terhadap penyakit diabetes itu? Baik, Mas tadi kan sudah menjelaskan bahwasanya banyak sekali peran dalam PHC yang ada di Indonesia itu sendiri. Ya, namun peran PHC juga tidak terlepas dari hambatan yang dialami oleh primary health healthcare gitu kan. Jadi ada nggak sih hambatan utama dalam PHC untuk pengendalian diabetes itu sendiri? Bagaimana untuk pendapat teman-teman? Mungkin kalau untuk hambatannya sendiri itu dalam PHC di penyakit diabetes itu seperti keterbatasan screening dan deteksi dini yang kurang optimal, kemudian sistem pencatatan dan pemantauan di skematiknya itu belum terintegrasi dengan baik, kemudian masih tingginya jumlah pasien dengan kadar gula darah yang tidak terkontrol. Nah, kemudian dari sumber dayanya itu, dari tenaga kesehatannya dan waktu pelayanannya itu sangat terbatas, kemudian tingginya beban kerjanya, terus rendahnya kepatuhan pasien dalam pengobatannya, terus faktor sosial dan ekonomi juga bisa memperburuk dari kasus PHC di diabetes ini. Nah, kemudian dari sistem rujukan dan tindak lanjutnya juga itu belum berkesinambungan dalam pemantauan teknologinya. Nah, kemudian selain itu pengelolaan penyakit kronis seperti diabetes itu juga masih menjadi tantangan. Nah, maka dari itu penguatan PHC itu tuh secara komprehensif itu melalui peningkatan screening dan deteksi dini itu sangat penting supaya pengendalian diabetes itu dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Apakah diabetes ini memang sangat penting untuk kita tahu? Diabetes dalam skala global dan nasional. Apakah memang penyakit ini sangat penting untuk kita turunkan? Karena yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Miftah kan, di Indonesia itu menduduki peringkat 4 di dunia dan itu proyeksi di 2030 yang besar gitu. Ya, Itu akan semakin gimana? 30 sampai 35. 30 sampai 35 itu akan semakin meningkat lagi gimana? Nah, yang ingin saya tanyakan itu urgensinya itu seperti apa? Karena kasusnya tinggi tadi, makanya penting ini buat diturunin. Berarti dari diskusi yang tadi tuh kayak yang ada kebijakan buat ini, ada penyuluhan, berarti tuh bisa tuh buat ngatasin atau nurunin lah setidaknya sedikit atau 5% dulu dari 1 tahun ini misal enggak setengah tahun 5% itu kan bisa lebih turunin. Berarti
supaya nggak semakin naik kan, karena si diabetes ini tuh sifatnya kan kronis dan dia kan sering menimbulkan komplikasi yang serius seperti penyakit jantung, stroke, terus ginjal, atau bisa jadi kebutaan kalau udah sangat tinggi ya. Nah itu tuh makanya butuh penanganan jangka panjang serta penguatan sistem kesehatan di berbagai negara itu secara global gitu. Kalau diabetes ini ya, itu tertinggi secara global itu dapat di India, itu sekitar 37 juta jiwa, dan selanjutnya diikuti nomor 2 itu ada di Cina dengan 20 juta jiwa, dan yang ketiga ini ada Amerika Serikat yaitu sebesar 17 juta jiwa, dan yang keempat ini ada di Indonesia dengan kasus 8 juta jiwa. Ini dalam skala global ya. Kalau untuk skala yang di Indonesia ini nasional, itu jumlah penderitanya mencapai 21,3 juta jiwa, dan pada tahun 2030 data Riskes menunjukkan adanya peningkatan yang tadi itu. Oh, itu mungkin yang 21,3 juta jiwa itu yang akan datang itu kan di tahun 2030 gitu. Berarti ada kemungkinan bakal segitu jumlahnya diabetes ini tuh. Karena kan sekarang itu kasusnya aja udah tinggi banget ya. Jadi dalam jangka waktu yang sekitar 4 tahun atau 5 tahun ke depan ini mungkin saja masih terjadi. Iya. Karena di Indonesia kan kebanyakan konsumsi gula itu tinggi kan. Iya, itu kan ya, itu kebudayaan ya. Terlebih di Jawa itu kan kayak kita tahu lah makanannya manis-manis ya kan. Balik lagi ke Jawa yang baik gitu ya. Karena Jawa emang suka makan yang manis sih. Kalau di Jawa ya, di Jawa itu tuh yang paling tinggi Jawa Barat sih ya menurut data itu dengan prevalensinya itu meningkat dari 1,3% menjadi 1,7%. Nah sementara kalau di kota itu kayak Bekasi, nah itu tuh jumlah penderitanya itu mencapai puluhan ribu jiwa. Nah kondisi DM ini tuh tidak hanya masalah klinis individu artinya, tetapi juga ancaman yang serius bagi penduduknya, kan bahkan di usia kerja, terus beban ekonomi keluarga serta pelayanan kesehatan. Jadi kayak kalau di Jawa yang paling tinggi ya Jawa Barat gitu. Pendapat yang dijelaskan oleh Mbak Cynthia, ada saran lagi dari teman-teman sendiri? Mungkin ada pernyataan yang ingin kalian sampaikan kepada forum ini yang mungkin memang kalian pendam gitu, kayak kalian mau nanya apa gitu, karena forum kita ini pengaliran dari itu, jadi tidak ada jawaban benar atau salah. 3, 2, 1. Mungkin bisa ada berpendapat ingin membantu menjawab dari pernyataan Mbak Dan ya, untuk membantu Mas Mifta, karena Mas Mifta mungkin ada salah ngomong gitu. Mungkin aku mau bantu jawab kenapa sih penyakit diabetes itu lebih banyak di negara maju ketimbang di negara berkembang. Sebenarnya mungkin karena di negara maju itu transisi epidemiologi itu lebih terjadi lebih awal dibanding di negara berkembang. Nah kemudian di negara maju sendiri itu tuh kita itu lebih menerapkan gaya hidup sedentari. Apa gaya hidup sedentari itu kita tuh lebih kurang melakukan aktivitas fisiknya itu sangat minim ketimbang di negara yang berkembang. Nah kemudian di negara maju sendiri juga itu sistem deteksi dan pencatatan kesehatannya itu tuh kurang baik gitu. Nah kemudian kalau di negara berkembang itu dia angka diabetesnya itu lebih rendah karena tidak selalu berarti kasusnya itu sedikit, melainkan sering disebabkan oleh underdiagnosis, keterbatasan screening, dan akses pelayanan kesehatannya itu belum rata. Nah, kemudian seiring dengan urbanisasi dan perubahan gaya hidup, negara berkembang seperti Indonesia sendiri itu
mengalami peningkatan kasus diabetes yang sangat cepat, sehingga kesenjangan dengan negara maju itu semakin mengecil dan menjadikan diabetes itu menjadi masalah global. Jadi soal menarik lagi nih dari pernyataan Bang ya. Ada pendapat dari teman-teman sekalian untuk masalah ini. Apakah memang dari PHC-nya itu sendiri yang memang buruk atau dari sumber daya manusianya yang memang konsumsi ataupun faktor ekonomi ataupun sosial itu yang memang buruk. Gimana teman-teman? Adakah dari kalian berpendapat mengenai hal ini? Mungkin kalau PHC untuk diabetes sendiri tuh udah jalan tapi belum optimal karena tuh seperti screeningnya tuh kayaknya belum merata. Banyak kasus diabetes yang baru terdeteksi, jadi ada komplikasi. Jadi kurangnya screening pada pasien, rutinnya pasien ke puskesmas itu masih rendah, keterbatasan SDM juga. Mungkin ada dari segi fasilitas. Kalau dari PHC itu ada segi dari fasilitas, tapi bukan hanya fasilitasnya aja, tetapi dari perilaku masyarakat, sistem layanan dan sosial masyarakatnya itu sendiri. Padahal kita bisa melihat ya dari kepulauan Indonesia itu kan sangat banyak ya. Jadi di mana memang belum secara menyeluruh masuk ke dalam pelosok-pelosok desa gitu kan. Dan terlebih masyarakat Indonesia itu takut akan hal deteksi dini gitu kan. Nah, jadi mungkin mahasiswa dapat berperan sebagai penggerak dengan menyampaikan informasi kesehatan secara sederhana dan mudah dipahami, dengan mengajak masyarakat menerapkan pola hidup sehat serta mendorong kebiasaan cek kesehatan sejak dini melalui kegiatan langsung di lingkungan masyarakat. Itu tuh bisa diedukasi dan pemberdayaan masyarakat itu melalui penyuluhan tentang pola makan sehat, terus pembatasan gula, dan pentingnya aktivitas fisik. Mahasiswa itu juga dapat berperan dalam kegiatan promotif preventif seperti membantu screening sederhana, IMT, lingkar perut, gula darah sewaktu, bekerja sama dengan puskesmas, serta menggerakkan senam atau aktivitas fisik rutin, serta mendukung pemanfaatan PHC atau puskesmas. Kemudian mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dengan memberikan contoh perilaku hidup sehat dan membantu kader desa dalam program kesehatan berkelanjutan. di Indonesia itu sendiri kan masih banyak masyarakat itu yang kayak mager gitu kan untuk menyampaikan bahwasannya penting loh untuk cek kesehatan dini, gimana sekarang itu kan udah banyak ya kayak program-program dari pemerintah itu sendiri kayak misalnya cek kesehatan gratis gitu kan, itu kan sangat menguntungkan bagi masyarakat. Baik, menarik dari diskusi dari diabetes tadi kan. Nah, lanjut ke setelah obesitas dan diabetes yang relatif terlihat secara fisik, kita beralih ke isu kesehatan, yaitu isu kesehatan mental. Jadi isu ini kan seringkali tidak tampak, tapi dampaknya itu sangat besar bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Isu kesehatan mental itu kalau menurut saya itu sangat penting sih, tentunya di kalangan anak muda yang kayak anak-anak kuliah nih contohnya. Kayak kita bisa lihat di Jogja itu kan di berita ya, kita nemuin kasus kalau ada mahasiswa yang tingkat akhir itu kesehatan mentalnya nggak bagus, terus dia stres kan karena tugas, karena skripsi itu, dan dampak palingnya kan bunuh diri ya. Itu jadi isunya itu sangat penting banget dan perlu untuk ditindaklanjuti. Baik, mungkin dari pendapat teman-teman yang lain mengenai kesehatan mental, gimana isu ini jadi isu yang sangat seksi lah bagi kalangan sekarang sendiri kan ya, gitu lah. Menurut saya kesehatan mental itu sangat penting bagi seseorang karena kesehatan mental itu berpengaruh terhadap cara individu berpikir gitu loh, merasakan dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi mental juga
Kondisi mental yang baik juga membantu seseorang mengelola stres, mengambil keputusan dengan bijak, serta menjaga hubungan sosial yang sehat. Tanpa kesehatan mental yang baik, seseorang dapat mengalami penurunan produktivitas, kesulitan beradaptasi, dan dengan tekanan hidup, bahkan gangguan kesehatan fisik. Mungkin ya kayak misalnya si A nih, dia bisa ngerasain kalau kesehatan mentalnya tuh nggak bagus itu dilihat dari moodnya. Kadang kan berubah tuh mood seseorang gitu ya, tanpa sebab. Terus kalau nggak tuh dia sering panik, sering cemas, mengkhawatirkan sesuatu hal yang berlebihan. Nah itu tuh bisa jadi itu adalah salah satu tanda dari gangguan kesehatan mental gitu. Dari yang lain apakah ada? Mungkin kayak kriteria misalnya kriteria orang kayak menurutnya dia sendiri tidak bisa menghadapi stresnya, itu bisa jadi menjadi gangguan masalah kesehatan mental. Itu juga yang bikin kita atau orang-orang kesehatan mentalnya terganggu tuh biasanya karena kurangnya produktif sama dia merasa dirinya tuh kurang bermanfaat bagi orang lain. Hal tersebut bisa mendasari bahwasannya diri mereka tuh tidak pantas dengan orang lain, sedangkan mereka mempunyai potensi. Ya mungkin ya kalau untuk mengukur apakah mereka itu terkena kesehatan mental, mungkin ya kalau dari WHO sendiri itu dia ada beberapa pertanyaan yang memang perlu dipertanyakan pada seseorang itu, apakah dia memang terindikasi terkenanya kesehatan mental. Itu ada di berdasarkan di WHO QS 20 18 itu ada pertanyaan memang khusus dari WHO sendiri. Tadi kan mungkin untuk obesitas dan diabetes itu ada screening dini dan lain sebagainya, kayak penilaian lingkar perut dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kesehatan mental itu screeningnya itu atau penanganannya itu berbeda atau sama? Mungkin berbeda ya dari kayak kita apa sih namanya kayak kalau di tes psikotes itu bisa masuk gak sih kalau buat ya psikolog tes itu kan bisa masuk nggak ya buat kayak kita nih orang ini tuh mentalnya nggak baik-baik aja, atau kayak ada pertanyaan nih misal kayak kuesioner kita ngisi kayak gitu. Nah dari situ kan kita juga bisa kan ketahuin kalau memang ada dalam diri kita itu yang adalah sedikit gangguan mental gitu, karena memang di saat itu kalau waktu seseorang itu baru ngisi emang ada masalah atau apa. Nah itu kan biasanya kan mereka kan ngisi menurut dirinya yang sekarang kayak gitu. Jadi kayak udah asal pencet, terus hasil tesnya itu kan bisa menunjukkan kalau orang itu memang ada mengalami kecemasan terus gangguan mental gitu kan. Itu bisa sih. Kalau misalnya untuk kesehatan mental sendiri tuh tetap ada screeningnya, namun perbedaannya itu alatnya tuh bisa beda. Kalau misalnya yang tadi penyakit sebelumnya tuh menggunakan alat fisik seperti alat ukur. Kalau kesehatan mental sendiri tuh seperti kuesioner yang tadi yang pertama tuh kayak SRI 20. Nah, sifat masalahnya tuh berbeda. Yang satu tuh lebih ke fisik, lebih nampak. Kalau yang satunya tuh tidak terlihat, sangat bergantung pada perasaan, kejujuran individu itu sendiri. Untuk pendekatannya itu juga berbeda. Kalau yang fisik itu sering fokus dari perubahan gaya hidup. Kalau ke mental lebih dukungan psikososialnya, konseling dan pengurangan stigma. Untuk stigma itu kesehatan mental lebih sering dianggap tabu sehingga orang tuh enggan untuk terbuka gitu. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Padahal isu kesehatan mental ini sangat penting untuk orang-orang yang memang sedang menderita permasalahan yang dialami dengan mental mereka. Mungkin dianggap tabu, mungkin kalau misalnya mereka pergi konseling itu mereka takutnya dianggap, mungkin stigmanya orang tuh kayak orang lemah, kayak orang dianggap gila atau apa berbahaya. Jadi kalau misalnya orang tersebut pergi konseling takutnya itu punya langsung, padahal hanya untuk konseling aja, tapi langsung dianggap, mungkin takutnya dia dianggap kayak gila gitu.
Jadi mungkin gara-gara itu masih tabu di masyarakat. Terus mungkin tambahan ya, kenapa sih kalau di masyarakat itu kesehatan mental itu masih tabu? Nah, seperti yang dibilang Mbak Amira tadi bahwa kalau untuk kesehatan mental ini kan dia kan hanya mengaruhi dalam ya bukan fisik ya. Makanya kebanyakan masyarakat itu masih belum percaya adakah kesehatan mental ini apakah benar atau tidaknya seperti itu. Kalau menurut WHO sendiri ya di tahun 2019 itu tuh sekitar 970 juta orang di seluruh dunia itu hidup dengan gangguan mental kayak gitu. Terus terutama itu di negara dengan penghasilan menengah di mana sekitar 76 sampai 85% itu individu dengan gangguan mental itu tuh tidak mendapatkan penanganan yang memadai. Nah, karena tadi tuh gangguan mental itu kan bisa dipengaruhi karena faktor ekonomi kan. Nah, faktor ekonomi, sosial ekonomi lah. Dan kesenjangan ini tuh dipengaruhi oleh keterbatasan tenaga profesional, terus stigma sosial dan akses layanan yang belum merata. Nah, lalu ada nggak sih ya isu mengenai kesehatan mental di dalam jurnal yang memang menjelaskan bahwasannya menjadi bahan diskusi kita kali ini karena kesehatan mental itu kan masih sangat masih sangat seksi lah gitu kan. Karena kan tadi yang saya dijelaskan bahwa pada tahun 2019 itu 970 juta orang yang mengalami Gangguan. ada nggak yang sampai kesehatan mental itu yang sampai terjadi sampai kayak ODGJ? Ada nggak kira-kira? Pada jurnal surveilan kesehatan jiwa di Puskesmas Lembang Kota Tasikmalaya pada tahun 2024 itu tercatat sekitar 30 kasus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ya yang teridentifikasi melalui sistem pelayanan kesehatan primer. Dari seluruh kasus tersebut, lebih dari separuh didominasi dengan gangguan depresi, sehingga menunjukkan bahwa depresi merupakan masalah kesehatan mental yang paling sering ditemukan di PHC. Kalau dari jurnal yang disebutin Mbak Reva tadi ya, itu tuh kasus kesehatan mental tersebut itu ditemukan pada beberapa kelompok usia produktif hingga lansia dengan proporsi yang cukup menonjol pada usia dewasa. Terlebihnya tuh dewasa karena kan tahu sendiri ya orang dewasa kalau misalnya nih ya kerja, nah itu kalau kena PHK dia langsung tiba-tiba stres. Terus ada juga orang yang baru nyari kerja terus belum dapat kerja itu juga jadi pikiran banget kan, jadi beban. Terus juga mahasiswa lah ya, itu kan udah memasuki usia dewasa di mana dia kan banyak tugas apalagi skripsi atau masalah lainnya lah, itu juga bisa mempengaruhi kan. Nah, disitulah di mana kelompok usia tersebut itu yang paling sering mengalami gangguan mental. Lalu ada pendapat lain dari teman-teman lain masalah ini? Tapi tadi kan dijelasin ya, maksudnya dari bahasanya seperti itu. Nah, ada nggak sih kayak pendampingan dari pihak PHC ya, ataupun pelayanan kesehatan yang memang fokus pada kasus seperti ODGJ ataupun orang dengan kesehatan mental yang kurang? Ada nggak yang dijelaskan dalam penelitian ataupun jurnal yang memang membahas hal tersebut? Dalam jurnal itu ya yang dilaporkan itu orang yang terkena gangguan mental itu tidak mendapatkan pendampingan rutin yang kan misalnya dia kalau kambuh gitu, nah itu tuh nggak ada kayak pendampingan rutin gitu loh. Jarang banget kayak orang-orang itu paham tentang situasi seseorang yang sedang kena gangguan mental, dan jadinya kayak nggak ada pendampingan rutin gitu loh. Jadi kita nggak bisa ini kayak dan akhirnya itu kalau lama-kelamaan kalau dibiarin itu kan semakin parah ya. Jadi kayak bisa berkeliaran di luar sana, kan banyak ya di beberapa wilayah yang menunjukkan bahwa kasus ODGJ itu tinggi di wilayah tersebut. Itu karena kurangnya pendampingan. Betul sekali. Jawaban dari Mbak Cynthia. Ada Saya mau bertanya
nambahin, soalnya itu layanan kesehatan mental itu sudah tersedia ya di Indonesia, tapi belum rata. Dia itu terbatasnya di konseling dasar dan screening awal, makanya banyak sekali yang kita temui belum banyaknya ini pendekatan terhadap orang-orang yang mengalami kesehatan mental seperti itu. Terus juga di puskesmas itu tenaga kesehatannya itu belum terlatih khususnya untuk menangani kesehatan mental ini. Permasalahan kesehatan mental ini sangat penting gitu ya, terutama di Indonesia. Tetapi malahan dari pelayanan ataupun orang yang dalam yang implementasi ataupun yang membantu gitu, sedangkan orang tersebut tidak terlalu terlatih gitu. Itu justru berbalik dengan kasus yang ada di dunia ataupun di Indonesia, karena tadi yang sudah dijelaskan kan sebanyak pada tahun 2019 itu di global secara tercatat 970 juta. Nah, itu sangat berbanding ya. Oleh karena itu, karena kesehatan mental adalah masalah kesehatan yang bersifat kompleks dan kronis dan memerlukan penanganan sistematis melalui penguatan primary health care. Nah, bagaimana peran PHC ini sangat penting dalam penanganan kesehatan mental baik secara global maupun di Indonesia, karena menjadi pintu masuk utama layanan kesehatan di mana secara global integrasi kesehatan mental ke dalam PHC bertujuan untuk menutup treatment ataupun melalui upaya promotif dan preventif. Nah, ada nggak sih di Indonesia ataupun bagaimana peran PHC terhadap penyakit kesehatan mental terutama dalam global dan di Indonesia itu sendiri? Gimana, ada nggak penguatan PHC ini sejalan apakah dengan kebijakan global menuju layanan kesehatan mental yang berkeadilan dan berkemajuan? Kalau di Indonesia sendiri ini perannya dijalankan oleh puskesmas melalui promosi kesehatan jiwa, screening dan juga penanganan awal serta pendekatan task shifting dengan melibatkan tenaga non spesialis dan kader kesehatan jiwa untuk mengatasi keterbatasan tenaga profesional. Jadi penguatan PHC ini sejalan dengan arah kebijakan global menuju layanan kesehatan mental yang berkeadilan dan berkelanjutan meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan juga stigma masyarakat gitu. Lalu hambatan utama yang terjadi di Indonesia dan global itu seperti apa ya? Kenapa kesehatan mental ini masih sangat tinggi di skala global ataupun nasional? Bagaimana solusinya? Bisa melalui komunitas ataupun melalui pendanaan yang diberikan oleh pemerintah. Solusi dari peran PHC gitu. Ya. Solusi dari PHC itu kan bisa dari pendanaan. Nah, kayak berarti itu diarahkan pada pemanfaatan dana dari pemerintah melalui operasional puskesmas kan yang menjalankan itu tadi kan puskesmas. Nah, jadi bisa sih kalau kita ngambil dana dari pemerintah untuk menjalankan kayak tadi misalnya sosialisasi tentang kesehatan mental dulu untuk mencegah biar nggak ada kejadian gangguan mental kayak gitu. Terus ada juga dukungan lintas sektor, terus itu kan kalau dengan pendanaan yang berkelanjutan dan penguatan peran komunitas itu, layanan kesehatan mental di PHC juga bisa kan menurunkan angka kesakitan dan mencegah dampak kesehatan mental yang lebih berat di masa depan atau masa yang akan mendatang kayak gitu. Itu solusi dari sisi pendanaan untuk PHC. Nah, menurut teman-teman ataupun forum yang ada di sini, komunitas mana yang paling berperan dalam mendukung PHC untuk menangani penyakit obesitas, diabetes, dan kesehatan mental? Karena kita tadi sudah membahas 3 penyakit tidak menular tersebut kan. Jadi komunitas mana yang paling berperan besar? Apakah layanan kesehatan kah, layanan lain dan lain sebagainya, itu sangat banyak kan? Mungkin kalau misalnya dari komunitas yang mendukung PHC itu yang pertama sih emang dari kader kesehatan sendiri itu seperti Posyandu atau Posbindu itu untuk membantu screening
dan pengingatan, kontrol, pendampingan warga yang beresiko atau masyarakat yang beresiko. Yang kedua itu dari keluarga sendiri, atau karena itu kan lingkup terdekatnya. Jadi perannya itu menentukan seperti mereka pola makannya seperti apa, aktivitasnya seperti apa, kepatuhan obat, dan dukungan emosionalnya juga kan dari keluarga atau lingkungan terdekat. Dan ada juga kelompok masyarakat lokal atau kayak tetangga atau apa itu bisa seperti Karang Taruna, PKK atau pengajian itu. Nah, terus bisa dari sekolah atau tempat kerja kan, yang mengalami kejadian itu semua kan nggak hanya orang dewasa, tapi kan juga anak-anak. Jadi kalau anak-anak kan bisa dari sekolah, misalnya dari gurunya. Terus kalau tempat kerja itu kan bisa dari rekan kerjanya, atau enggak kalau dia dekat dengan manajer atau segala macamnya itu bisa dari situ. Kemudian itu dari komunitas keagamaan dan sosial itu juga memiliki pengaruh yang kuat dalam mengurangi stigma, terutama dari kesehatan mental, serta mendorong perilaku hidup sehat kayak gitu. Nah, mungkin mau nambahin dikit Mas, mungkin membuat solusi yang lebih terintegrasi ya, dengan melibatkan pemangku kepentingan mulai dari pembuat kebijakan, fasilitas kesehatan primer, dan tenaga kesehatan hingga masyarakat. Yang pertama itu seperti meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan di PHC melalui program pelatihan berkelanjutan sangat penting, seperti standarisasi pelatihan berbasis WHO, yaitu Mental Health Gap Action Program (MHGAP), dapat juga membantu tenaga non spesialis ini untuk melakukan screening dini, penanganan kasus ringan, serta rujukan tepat waktu pelayanan lanjutan. Jadi untuk menangani masalah ini ya, kita perlu solusi yang terintegrasi yang melibatkan pemangku kepentingan mulai dari pembuat kebijakan, fasilitas kesehatan primer, serta tenaga kesehatan hingga masyarakat. Yang pertama itu seperti meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan di PHC melalui program pelatihan berkelanjutan yang sangat penting. Contohnya itu seperti standar pelatihan berbasis WHO, Mental Health Gap Action Program atau MHGAP, juga dapat membantu tenaga non spesialis dalam melakukan screening dini, penanganan kasus ringan, serta rujukan tepat waktu pelayanan lanjutan. Nah, dan juga di sini ada pelatihan seperti ini itu nantinya akan memperkuat kompetensi puskesmas dalam menangani gangguan mental tanpa harus menunggu intervensi dari spesialis seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Mungkin sedikit tambahan aja ya terkait dengan terkait dengan penanggulangan kesehatan mental ini, di mana mungkin dari pemangku kebijakan bisa membuat suatu kebijakan yang dimana di PHC sendiri itu diberikan ada penugasan itu memang kerjanya itu berfokus pada penanggulangan kesehatan mental gitu. Dimana sekarang ini yang saya tahu itu bahwa kalau di bahwa di kesehatan primer sendiri itu belum ada namanya pekerjaan yang memang berfokus pada kesehatan mental seperti psikolog ya gitu. Mungkin kalau di rumah sakit ya, tapi kalau untuk puskesmas itu belum ada. Mungkin itu sedikit sedikit masukan untuk pemangku kebijakan supaya nantinya bisa ditambah terkait dengan personil yang ada di yang bekerja di puskesmas gitu. Sangat menarik banget ya saran dari Mas Ali. Karena memang di puskesmas sendiri itu belum ada orang yang memang khusus menangani kasus kesehatan mental gitu kan. Karena cuma ada di mana rumah sakit saja gitu. Sedangkan di rumah sakit itu harganya yang relatif lebih mahal gitu. Karena ketika seseorang ingin berkonsultasi pada psikiater ataupun psikolog gitu kan, itu relatif lebih mahal. Nah baik, dari diskusi hari ini kita bisa melihat bahwasannya obesitas, diabetes, dan kesehatan mental merupakan masalah kesehatan global yang sering berkaitan dan memberikan beban besar pada pelayanan kesehatan primer, di mana PHC memiliki peran yang sangat strategis, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan dukungan, kebijakan, pendanaan, dan keterlibatan komunitas. Nah,
Sebelum kita akhiri, apakah masih ada pendapat atau hal yang ingin ditambahkan sebelum diskusi kita ditutup dari teman-teman sekalian? Mungkin sudah cukup ya. Baik, kalau sudah tidak ada, terima kasih atas partisipasi dan diskusi aktif dari teman-teman semua. Semoga hasil ini ataupun forum group discussion ini bisa menjadi dasar yang kuat untuk laporan dan pembelajaran kita bersama. Itu mungkin sekian dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Semoga FGD pada hari ini bisa membekas untuk pengetahuan kita. Terima kasih. Saya sebagai moderator izin menutup fokus grup diskusi pada sore hari ini. Kami izin undur diri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.